Saya ternak itu mulai tahun 2003 sampai sekarang, berarti kurang lebih sekitar 17 tahun. Awal mula emang kalau ceritanya sih ya, awal mula emang kita udah hobi sebenarnya dari kelas 3 SD. Cuma pas tahun 2003 saya main ke rumah teman, kebetulan di ternak cupang dan saya beli sampai sekarang. Jadi beberapa waktu itu emang kejadiannya jadi flashback lagi. Karena emang lihat temen ternak cupang, nah saya flashback, akhirnya saya ternak cupang lagi sampai sekarang malah jadi bisnis. Aktivitas sih kita paling utama dari pagi sampai siang itu rata-rata sih kita kasih makan sama ganti air aja sih yang paling utama, lebih utama kayak gitu. Palingnya di sini kan ada bidangnya macam-macam ya. Ada yang bagian breeding, ada yang bagian nguras, ada yang marketing, sama ada juga yang administrasi gitu. Jadi beda-beda. Kebetulan karena saya udah pengalaman juga pakai karyawan kan gagal terus karena memang nggak gampang kita cari karyawan, mungkin hasilnya kurang maksimal. Akhirnya saya sekarang sistemnya bagi hasil, mungkin dengan bagi hasil berapa persen jadi lebih maksimal lah untuk yang kerja di sini gitu, jadi lebih adil. Jadi saya pakai sistem itu sekarang. Budidaya itu dan sampai punya anak biasanya sih yang bagus itu kalau kita ternak ya, kita ternak itu di atas 5 bulan umurnya. Dan kita milih juga jangan sembarangan, kita pilih itu yang bagus bentuknya, warnanya, sama dari genetik dia. Jadi jangan sembarangan, soalnya kadang kita ngerawat itu sampai sekitar 4 bulan baru panen. Kalau misalnya kita main yang biasa aja, sayang juga waktunya. Kalau misalnya kita udah bisa ternak ya, kalau misalnya udah bisa ternak, kalau bisa main yang bagus sekalian. Soalnya perawatannya sama, tapi kalau misalnya kita main yang biasa atau yang bagus, nanti hasilnya beda jauh. Kalau yang biasa ntar paling buat anak-anak SD aja jualnya, kita nggak bisa jual ke luar negeri kalau misalnya yang biasa. Cara memilih bibit itu banyak faktor ya, kita juga harus tahu track record tempat kita belinya kalau misalnya kita beli. Jadi kayak yang pertama dari genetik dia, yang kedua dari umurnya kita saya bilang itu standarnya 5 bulan ke atas, lebih bagus lagi 7 bulan ke atas. Dan kalau dari segi warna, pilih warna yang benar-benar cerah, dan kalau bentuknya itu benar-benar harus simetris, harus ya dilihat di mata tuh enak lah. Kalau untuk saya perlihatkan bentuknya itu agak susah juga kalau kita cerita aja kan, itu harus pelajarin lebih jauh lagi. Saya aja soalnya 17 tahun masih belajar. Telurnya menetas itu biasanya sih dari mulai telur udah 2 hari ya, 2 hari dia itu udah mulai menetas, udah mulai bergerak telurnya. Kalau untuk stabil berenangnya biasanya di umur 4 hari 4 hari biasanya dia udah stabil berenangnya. Cara membedakan jantan sama betina itu kita yang paling gampang lihat dari atas saja. Itu kalau misal dari atas kita lihat itu kalau betina agak gemuk ya, perutnya memang gemuk karena ada telurnya. Nah, kalau jantan biasanya lebih kurus. Nah, kalau dari samping kita lihat yang paling gampang itu lihat dari dasinya. Kalau betina itu pendek, lebih pendek ya. Dan jantan biasanya lebih panjang. Tapi ada juga jantan yang pendek juga ada. Nah, kalau misalnya dia pendek berarti kita lihat dari segi warnanya. Biasanya kalau jantan itu warnanya lebih cerah daripada betina. Sekarang kita lebih fokus ke 2 jenis, jadi giant sama plakat. Jadi giant sama plakat aja lebih utamanya sekarang.
Dua-duanya unggulan. Soalnya emang kita fokus di dua itu. Memang untuk sekarang terbanyak tuh untuk Giant ya. Nah, kalau yang untuk unggul bisa dibilang unggulan, dua-duanya unggulan. Karena memang dua-duanya kita udah pernah kontes internasional dan kita juara satu di internasional. Jadi seluruh dunia kita juara satu. Bahkan di plakat itu kita sampai 2 kali, 2 tahun berturut-turut. Kalau kesulitan sih yang paling utama itu pakannya, karena memang kita kan lebih mengandalkan alam. Jadi pakannya itu ya susah-susah gampang, kayak musim panas, musim hujan pasti ada halangannya. Cuman kita juga sekarang untuk mengurangi itu, jadi kita ternak juga. Jadi kita budidaya pakannya juga. Kita cari daerah fluid kan lumayan jauh. Jadi kalau untuk kita mulai berangkat itu biasanya sih dari malam itu atau sebelumnya kita udah siapin peralatannya dulu. Peralatan kayak serokan, terus plastik, terus biasanya ada kadang batu es juga buat pengganti es oksigen. Kita kadang bawa oksigen juga. Kalau cara merawat yang baik, yang benar sih, yang paling pertama itu dari kita kalau mau kasih pakan ya, yang paling utama walaupun kita dapat dari mana, itu harus kita bersihkan sampai benar-benar bersih, baru kita kasih makan. Ada berapa trik sih sebenarnya ya, kayak misalnya kayak kita nyari kutu air atau cacing, itu beda. Kalau biasanya kalau kutu air, kita kasih makan itu langsung, jadi pas kita nyari ini kita bersihin langsung kasih makan. Tapi kalau kita cacing sutra itu beda. Kenapa? Karena cacing sutra harus kita tunggu sampai dia buang kotoran dulu. Biasanya agak berbahaya kalau misalnya kita kasih makan langsung, itu bisa kena penyakit di perut dia. Itu perbedaan itu. Kalau kutu air bisa langsung kita kasih makan setelah bersihkan, tapi kalau untuk cacing sutra itu biasa kita nyari hari ini, beli atau nyari hari ini, itu dikasih makan buat besok. Jadi kita kosongin dulu perutnya biar bersih. Nah ini plakat sama Giant beda. Kalau plakat itu standarnya sih 2 kali, pagi sama sore. Kalau untuk Giant, kalau saya perkirakan itu mungkin per 3 jam kita harus kasih makan. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung ya minimal perbandingannya beda ya. Kalau kan dia ukuran lebih besar, karena Giant kan raksasa gitu. Nah itu biasanya 5 kali kurang lebih. Sebenarnya sih kalau misal dari dulu masa diminati, sebenarnya udah diminati dari dulu ya. Cuman memang masih segelintir orang, dan kadang kalau misalnya kayak temen atau di mana itu anak kuliahan kan nganggap kadang biasa. Karena ikan cupang kan kesannya kayak mainan anak SD gitu ya, mainan anak kecil. Padahal kalau misalnya dia udah masuk ke dalamnya, sekarang pasti dia kaget. Dari segi warna, terus penjualannya bisa sampai ke luar negeri, itu luar biasa banget sekarang. Kita jual offline juga, online juga. Jadi kalau misalnya offline kan orang datang beli, kalau online biasanya kita ada beberapa media sih, contohnya kayak Facebook, Instagram, sama YouTube juga, itu udah kita jadiin bagian dari marketing kita. Range harga paling murah kita anak SD itu 5.000. Kalau paling mahal bisa di atas 5 juta. Omset kita kalau dari segi kayak lelang aja, kita sehari itu bisa sampai 3-4 juta. Itu tergantung dari kita mau lelangnya berapa lama. Biasa kita standar itu sekitar 3-4 jam. Kalau misal kita bisa sampai 8 jam bisa kebayang. Cuma kalau untuk rata-rata penghasilan kita sebulan itu kurang lebih sekarang bisa 100 lebih. Ini tergantung stok barang kita ya. Kalau stok barang kita banyak bisa 200 sampai bisa. Yang menarik sih yang paling pertama ya pasti hasilnya. Sebenarnya kita juga banyak ketemu teman, karena memang di sini kan komunitas juga ya, ada kontesnya, kita bisa ketemu teman dari dalam kota, luar kota, bahkan sampai luar negeri juga ada, karena memang kita ada kontes internasional juga.
Yang paling menarik ya di situ kita banyak temen, sama ya kalau dilihat hasilnya lumayan karena modalnya bisa dibilang murah, hasilnya bisa maksimal. Saya berharap sama teman-teman semua, jadi untuk ternak cupang ini jangan sembarangan. Jadi kita harus benar-benar fokus dan arahnya, tujuannya harus jelas. Kita mau arahnya kemana? Contoh kayak saya di sini kan mainnya jenis ke plakat sama giant. Karena memang kita main dua jenis itu aja, kita genetik itu nggak sembarangan. Satu rak aja itu bisa sampai 1000-2000 ekor itu kita persiapan buat indukan. Jadi harus benar-benar selektif. Dari 1000-2000 itu kita selektif lagi sampai kita kikis, sampai sekarang itu kurang lebih jantan itu kita persiapan sekitar 200. Jadi bener-bener dari 2000 jadi 200 kan perbandingannya 1:10 ya. Jadi dari banding 10 tadi itu dari 2000 berarti cuma 200 yang kita pakai untuk biangan, dan bener-bener harus selektif. Dari itu aja kita masih selektif lagi nanti. Soalnya dari 200 itu beberapa ekor ada yang paling super, itu harus kita pisahkan lagi. Jadi kita berharap untuk teman-teman sekarang sampai ke depan, untuk hasil maksimal kita harus benar-benar selektif, jangan sembarangan ternak cupang. Memang diternakin jadi banyak, tapi hasilnya nanti jangan sampai ibaratnya kita ditinggalin karena kualitas kita menurun. Jadi kita berharap sampai ke depan itu kualitas kita dari bawah naik ke atas, jangan sampai turun.